Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami kembali untuk kami belajar akan firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami semuanya. Dan bagi saudara kami yang belum bergabung, sekali lagi Tuhan tetap menolong dan menyertai akan mereka. Kelemahan dan kekurangan kami, sekali lagi mohon ampuni Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Indrawan. Selamat pagi Pak Burhan, Pak Wendy, Bu Lia, ya semua. Nah, malam pagi ini kita mau melanjutkan pengakuan iman rasuli. Kalau bisa hari ini kita selesaikan ya, karena ini topiknya pendek-pendek dan sudah saya sampaikan yang lalu hanya untuk mengulang dan mengingatkan kembali. Nah, nanti tahun depan kita belajar topik yang lain. Nah, kita bagian yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus sudah kita pelajari panjang lebar 3 kali ya, 3 kali pertemuan kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus itu sebenarnya satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ketika bicara gereja, lalu di dalamnya ada persekutuan. Kemudian pengampunan dosa, pendek saja kita sudah tahu ya, melalui korban Kristus. Lalu kebangkitan tubuh, sebenarnya kan sudah ya kita sampaikan, nanti kita ulang lagi, dan hidup yang kekal. Sudah tidak bisa disampaikan lagi. Itu soal jaminan, ya, soal kepastian nantinya, saudara. Nah, hari ini kita melihat tentang gereja yang kudus dan am. Ya, istilah kudus itu, saudara, namanya kudus suci. Artinya disucikan oleh darah Kristus, betul. Jadi melalui pengorbanan Kristus, gereja itu berdiri sebenarnya, saudara. Ya, kalau kita melihat. Ya, nah definisi gereja memang selalu berpikir ada 2, orang selalu berpikir gedung. Ya, kalau ditanya gerejamu mana, apa itu gereja, pasti orang menjawab GBI, GBDI, GKI, GKT. Nah, itu bicara apa? Gedungnya yang ada mereknya, saudara, lalu apa? Sinode, apa kan begitu ya, saudara. Selalu seperti itu. Pertanyaan kalau diberikan lalu dijawab, pasti jawabnya gedung ya, saudara, atau sinodenya atau namanya. Itu gereja apa? Tapi sebenarnya kalau kita melihat, coba sudah lihat dari kata iglesia atau igreja dari bahasa Portugis ya, dari bahasa Yunani juga artinya kuriakon, itu sama artinya milik Tuhan. Yakni orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu gereja. Jadi tidak bicara gedung atau bangunan. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau dalam PL itu memang bicara gedung. Bait suci itu gedung, rumah ibadat itu gedung, saudara. Tapi lihat waktu akhir zaman Tuhan mengajarkan pada murid-murid, ya Jumat kemarin sudah saya singgung, para murid itu bangga dengan bangunan yang megah, ya saudara, yang indah, biayanya sangat mahal kalau kita lihat. Tapi Yesus berkata apa? Lihatlah bangunan yang megah, karena para murid bangga, saudara ya. Tapi Yesus mengatakan apa? Suatu saat tidak akan ada lagi batu yang terletak di atasnya semuanya hancur. Saudara, semuanya lenyap. Dan itu digenapi tahun 70. Kalau saudara melihat. Lalu muncullah gereja. Jadi Tuhan mau mengatakan gereja yang sesungguhnya bukan bangunan, bukan gedung. Karena apa? Bisa hancur, bisa musnah, bisa berubah fungsi. Kalau kita melihat sekarang ya, gedung gereja yang berubah fungsi jadi mall, jadi rumah ibadah yang lain, saudara ya, bisa terjadi. Tapi Tuhan mau mengatakan gereja yang kudus dan am yang terus ada itu sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Coba kita baca satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, saudara, ayat yang ke-28. Silakan seorang boleh membaca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ya, Pak Indrawan bisa membantu untuk membacanya. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28.
Kisah Rasul 20 ayat 28 berbunyi, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Iya, jadi saudara lihat, gereja dalam hal ini kumpulan orang percaya itu lahir melalui pengorbanan Kristus. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, lambungnya ya ditusuk dengan tombak, lalu keluar darah dan air. Lihat ya, saudara, Injil Yohanes mengatakan itu. Nah, darah dan air itu simbol kehidupan. Kehidupan siapa? Yesus yang tadinya hidup dibuat mati, lalu manusia berdosa yang adalah mengalami kematian dibuat hidup. Ya, nah ketika dibuat hidup, maka lahirlah yang namanya gereja. Jadi kumpulan orang percaya yang adalah milik Tuhan, yang dikatakan apa? Lahir atau bisa berdiri melalui dikatakan darah anaknya sendiri. Makanya hamba-hamba Tuhan dalam hal ini penilik jemaat atau penatua atau gembala kalau konteks sekarang, hamba-hamba Tuhan diperintahkan Tuhan untuk menjaga, yang merawat, memelihara dari jemaat itu. Saudara. Makanya ada istilah pelayanan pastoral atau pelayanan penggembalaan. Nah, jadi itu definisi dari gereja. Jadi sekali lagi bukan bangunan atau gedung, tapi sebenarnya saya dan saudara, ya, kumpulan orang-orang yang percaya. Secara pribadi juga merupakan gereja bait suci, ya, tapi secara komunal bersama-sama. Itu yang dimaksud, saudara. Oke, kuriakon. Nah, itu muncul di 1 Korintus 11:20, Wahyu 1:11. Itu terjemahkan kuriakon kata Yunaninya ya. Diterjemahkan kalau kamu semua berkumpul. Saudara. Kemudian Wahyu 1 ayat 11 disebut jemaat. Ya. Nah, walaupun tidak tatap muka secara langsung, kita berkumpul. Kita bersekutu. Makanya ada hubungannya dengan persekutuan orang kudus ya. Gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus. Berkumpul bersekutu. Saudara. Harus tatap muka, harus. Ya mungkin zaman Alkitab nggak kepikir kalau jadinya apa daring. Ya, dalam jaringan. Ya, kita berpikirnya luring, luar jaringan, ya saudara. Tapi ada satu ayat di 3 Yohanes, ayat yang ke-14 ya, hanya satu pasal dikatakan, aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Nah, jadi hamba Tuhan berkata kepada jemaat ya, Paulus juga, jadi bukan sekedar menulis surat ya, tapi aku juga rindu berhadapan muka dengan kamu semua. Saudara. Makanya sudah diizinkan, ya sudah hybrid ya akhirnya. Keduanya kita pakai, saudara. Tatap muka secara langsung dan yang kedua online. Tapi intinya berkumpul, bersekutu yang selama ini kita lakukan. Itu kuriakon. Nah, jadi istilah kuriakon sebagai sebutan bagi persekutuan orang-orang yang adalah milik Tuhan sebenarnya belum terdapat dalam PB di awal ya. Jadi pertemuan persekutuan berkumpul apa saja itu sebenarnya namanya kuriakon. Nah, tapi nanti berikutnya dipakai kepada gereja atau jemaat. Jadi intinya bukan hanya dipakai untuk kumpulan persekutuan orang percaya, tapi untuk persekutuan yang lain pun juga memakai kata ini. Nah, istilah ini baru dipergunakan sesudah zaman rasul-rasul. Ya, jadi awal-awal belum, tapi setelah zaman Rasul, terutama dalam penggembalaan, kalau saudara lihat di situ barulah dipakai sebutan gereja sebagai lembaga dengan segala peraturannya. Ya, kita sudah masuk di surat Timotius, tapi sebentar lagi Titus. Nah, itu surat penggembalaan bicara gereja sebagai lembaga dan ada peraturan-peraturan ya di situ yang dijelaskan. Nah, kemudian mulai biasa dipakai untuk menunjukkan hal lainnya, seperti tempat orang-orang atau denominasi, lebih luas lagi. Saudara. Lalu dalam perjanjian lama, memakai kata kahal dan edan. Nah, terjemahnya sebenarnya kahal itu memanggil, edah itu dari kata ya ada, artinya memilih atau menunjuk atau bertemu bersama di tempat yang telah ditunjuk. Ya, kumpulan jemaat di suatu tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu gereja. Nah, lalu ada kata lagi sunagoge.
atau sinagog yang diterjemahkan di Alkitab kita ya, dari dua kata sum dan agu, yang artinya pertemuan ibadah orang Yahudi, atau juga bisa merujuk pada arti bangunan di mana mereka berkumpul untuk beribadah secara umum. Bait suci hanya satu di Yerusalem, tapi rumah ibadat, saudara, yang diterjemahkan sinagoge itu banyak. Ya, jadi bangunan, rumah atau tempat di mana dipakai untuk berkumpul itu namanya sinagoge. Sudah lihat ya? Nah, lalu ada kata lagi eklesia. Nah, ini yang lebih dikenal ya saudara, ex dan kaleo, yang artinya memanggil keluar. Coba kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus. Bulia bisa membaca 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Petrus 2, 9 dan 10, Bu. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, dan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Ya, amin. Terima kasih. Disebutkan yang telah memanggil kamu, ya, jemaat, kumpulan orang percaya, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu gereja, saudara ya. Setelah itu disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu ayat 10, dahulu bukan Allah, bukan umat Allah, tapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, melainkan dimurkai ya, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Betapa kita bersyukur, saudara, atas panggilan itu. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Ya, dari perbudakan menuju kepada kemerdekaan, kebebasan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita melihat gereja bukan hanya berkumpul saja orang percaya, tapi ada tujuannya. Menjadi terang. Keluar. Kita juga dipanggil keluar dari kegelapan, dari perbudakan. Kemudian setelah itu kita juga keluar menuju ke dunia ini, ketemu orang-orang, saudara, untuk apa? Memberitakan perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah memanggil, yang sudah memberi kehidupan itu. Nah, melalui pelayanan apa saja nanti kita akan lihat bagian terakhir. Ada 6 panggilan gereja atau pelayanan gereja itu. Itulah, saudara, kumpulan orang yang percaya. Lebih luas lagi kita bisa melihat. Kata ini paling sering menuju pada arti sekumpulan orang percaya di suatu tempat, ya, lokal, yaitu persekutuan orang-orang percaya untuk berbakti bersama, melaksanakan upacara secara teratur, terorganisir, dan secara berkesinambungan melakukan pelayanan bersama. Vertikal kepada Tuhan, dan yang kedua sesama, horizontal, ya, saudara. Lalu yang kedua, dalam pengertian yang lebih umum, kata itu berarti keseluruhan tubuh Kristus di seluruh dunia. Lebih luas. Kalau tadi lokal, sekarang lebih luas, yaitu kesatuan orang-orang yang beribadah kepada Kristus dan terkumpul di bawah pimpinan pejabat-pejabat yang dipilih. Penatua, diaken, ya, majelis, apalah namanya. Saudara, keseluruhan tubuh Kristus di seluruh dunia. Makanya kita berdoa di dalam doa syafaat kita, Bapak Ibu, hari Minggu ya, mulai pagi sampai malam, gereja di seluruh dunia, kumpulan orang percaya yang beribadah, saudara, melaksanakan ibadah dan pelayanan, kita doakan. Ya, itu arti yang kedua. Lalu yang ketiga, akhirnya dalam arti universal, gereja adalah orang-orang yang beriman baik di bumi maupun di surga, yang telah dan akan dipersatukan secara rohani dengan Kristus sebagai juru selamat mereka. Perhatikan, yang di bumi maupun di surga. Yang di bumi
telah dipersatukan di dalam Kristus. Makanya seringkali surat Paulus mengatakan kamu yang ada di dalam Kristus, en Kristo ya, yang di dalam Kristus, maupun nanti di surga, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dikatakan akan ya saudara-saudara ya, akan dipersatukan secara rohani. Yang tidak dipisahkan digambarkan mempelai, laki-laki dengan mempelai perempuan. Ya, kalau pernikahan di dunia ini bisa dipisahkan, baik melalui perceraian maupun kematian, tapi analogi ini dipakai oleh Tuhan nanti di surga, saudara. Perpisahan Kristus kepala dengan jemaat adalah tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kita mulai mengerucut. Kalau begitu makna yang dimaksud apa? Gereja yang kudus dan am. Saudara, ada dua arti ya. Gereja am, universal maksudnya. Terdiri dari semua orang percaya pada segala zaman dan segala tempat yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan oleh Roh yang sama telah dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Dimulai di Kisah Rasul pasal yang kedua. Walaupun hanya mungkin kita berkata 15 bangsa, betul. Tapi 15 bangsa dan bahasa itu mewakili saudara dari keseluruhan dunia ini. Ya, mereka kan datang dari ujung bumi. Saudara, dari manapun berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Lalu setelah itu mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Lalu yang kedua, gereja lokal terdiri dari perkumpulan orang percaya di suatu tempat. Seperti gereja kita di Sukomanunggal, gereja lain di mana lokasinya yang berbeda-beda, saudara. Ya, jadi gereja lokal dan gereja universal. Gereja lokal merujuk pada tempat dan ada jemaat yang di dalamnya beribadah, melayani, atau yang kedua secara universal, secara umum dimanapun mereka berada. Orang-orang yang percaya yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kemudian disatukan, dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Satu tubuh dengan satu kepala. Oke, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Pak Angko, selamat datang. Selamat pagi. Telat tadi. Ya. Iya Pak Tim, mau tanya bentar ini mengenai am. Gereja yang am ini kan dalam arti kata universal ya Pak. Am itu kan universal, berarti kan Tuhan menghendaki kan seluruh gereja itu harusnya kan bersatu, universal. Iya. Itu Pak ya. Nah kalau gereja ini tidak bersatu, risikonya apa Pak Tim? Bersatu, sebelum ini tadi apa? Satu, dalam nama Tuhan Yesus kan harus bersatu, satu tubuh kan ya. Iya. Nah kenyataannya kadang kan tidak bersatu Pak Tim. Itu konsekuensinya bagaimana? Oke, iya betul. Jadi kalau mau jujur, bersatu ya dalam arti apa bersatu, saudara? Doa Yesus ya, Yohanes pasal yang ke-17. Coba, ini bagian yang sangat penting ya. Pernah saya tanyakan juga waktu saya kuliah, saudara. Ya, pada dosen saya yang profesor ya waktu itu ya. Pak, ini satu dalam hal apa? Coba baca dulu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22, Pak Angko, silakan baca. Mulai ayat 20 ya. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17. Ya. 20 sampai 23. Ya, Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yaitu engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Iya, kira-kira ketemu nggak satu dalam hal apa ini? Iya, saling mengasihi. Yesus loh. Sudah digenapi apa belum? Sudah mestinya, Pak. Ya? Ya sudah, Pak.
di dalam Yesus kan harusnya sudah genap. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya ada di ayat-ayat itu. Jadi dijawab, digenapi oleh Tuhan, doa Yesus itu dijawab oleh Bapa di surga, doa Yesus itu ya. Yang pertama, satu dalam arti di dalam Kristus, diulang-ulang. Sama seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, ya. Demikian juga jemaat di dalam Kristus, en Kristo. Betul ya? Ini digenapi. Jadi satu dalam arti semua orang percaya, kumpulan orang percaya dimanapun berada, semuanya di dalam Kristus. Benar ya? Lalu yang kedua, ayat yang ke-23. Ini menarik, saudara-saudara. Di dalam kasih. Nah, ini. Ya. Ya, ayat yang ke-23 ini jelas. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Disebut sempurna menjadi satu di sini adalah sempurna di dalam kasih Tuhan. Ketika kumpulan orang percaya mempraktekkan kasih Tuhan. Di masa pandemi, masa yang penuh kesulitan ini, saudara, saling berbagi, mengasihi orang lain. Baik sesama orang percaya maupun tidak. Nah, ini yang kita lihat. Satunya di situ, Pak Ongko. Gereja yang kudus dan am, satu menjadi tubuh Kristus, dan ini menjadi doa Yesus, supaya kumpulan orang percaya itu satu di dalam Kristus, yang kedua, satu di dalam kasih. Yang sulit itu, Pak. Oke. Kalau di luaran, saudara, nggak bisa bersatu, Pak. Beda pandangan, beda paham. Tapi jangan lupa, yang berbeda itu, saudara, cara menafsirnya. Dan itu bukan doktrin yang esensial, bukan teologi yang substansial. Ya, tapi teologi atau doktrin yang sekunder, bukan yang primer. Yang primer itu apa? Yesus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah. Ini primer. Ini tidak bisa digabungkan. Dan semua orang percaya dimanapun berada mengakui percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat. Iya, Allah itu tunggal. Itu primer. Ya, saudara. Tapi kalau menolak, nah nanti kita akan lihat waktu bicara tanda gereja yang sehat, yang benar, ya, saudara. Kalau tidak mengajarkan bagian yang penting ini, saudara, ya, itu jelas tidak bersatu di dalam Kristus dan tidak bersatu di dalam kasih Tuhan. Ya, oke. Kemarin saya ikut kuliah umum, saudara. Ya, yang ngajar dokter dari Australia pakai bahasa Inggris diterjemahkan. Ya, ternyata, saudara, pendidikan bukan hanya pendidikan sebenarnya. Di Barat itu, kalau berbeda pandangan, berbeda pendapat, yang sekunder, saudara, itu biasa atau normal. Ya, sekali lagi ya, berbeda pendapat, ya, saudara, itu normal. Berbeda pandangan itu normal. Apalagi dosen ngajar di kelas, saudara, mahasiswa dengan dosen berbeda pendapat, ya, pemahaman itu beda. Asal itu yang sekunder, nggak masalah. Tapi kalau di Timur, saudara, di Indonesia khususnya, beda pendapat disesat-sesatkan. Ya, pandangannya nggak sesuai dengan teologi gerejanya, saudara, disesat-sesatkan. Dimusuhi lagi, saudara. Nah, seharusnya nggak boleh begitu. Nah, tapi maksud satu di sini jelas ayatnya ya, satu di dalam Kristus dan satu di dalam kasih Tuhan. Makanya kalau mungkin kita juga berbeda. Ini Pak Sarif nggak ada ya, saudara. Pak Sarif kan sama saya berbeda, saudara. Pandangannya berbeda, nggak apa-apa, saudara. Saya ngajar ya di apa, saudara, di counter, nggak apa-apa. Beda pandangan nggak apa-apa, saudara. Asal bukan yang esensial. Yesus adalah Tuhan, sama-sama kan? Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, nggak apa-apa sudah. Aman, kita bersaudara. Saudara. Kita bersekutu. Ya, nah itu maksudnya Pak. Iya, berarti kalau kan dengan Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu sama Pak ya. Dari kita ini 1 sampai 6 itu kan satu-satu, kalau kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Betul. Ini maksudnya. Iya, satu iman, satu baptisan dan satu Allah kan itu. Iya, betul Pak. Ya, coba lihat satunya. Ini tambahnya. Makasih Pak Angko ya. Terima kasih. Satu yang dimaksud di situ, satu tubuh Kristus, satu roh, Roh Kudus. Nah. Kemudian satu apa lagi? Satu pengharapan di dalam Kristus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah.
Betul. Nah, ini maksudnya. Ya, terima kasih. Ya. Wah, menarik ini ya. Dulu saya berpikir nggak mungkin bisa satu. Jadi dosen saya dulu saya tanya juga, ini doa Yesus yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena orang Kristen satu dengan yang lain, coba sinode aja beda-beda, pandangan beda-beda. Itu doa Yesus yang enggak dijawab. Nah, itu tafsirannya dosen saya itu. Dan waktu itu saya juga punya pemahaman seperti itu. Saya juga setuju, saudara. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pelajari, saya selidiki, oh doa Yesus itu dikabulkan. Yang tidak dikabulkan adalah waktu dia mati di atas kayu salib itu, ya, dia kan inginnya lepas dari penderitaan. Cawan ini diambil, lalu daripadaku. Nah, itu yang tidak dikabulkan. Tapi waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya menjadi satu, dikabulkan, saudara. Kalau mau jujur, satu apa sih? Gereja. Ya. Yang dari berbagai macam bangsa, suku, dan bahasa tempat disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kisah Rasul pasal 2. Nah, itu jawabannya, saudara. Dikabulkan doanya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ko. Terima kasih ya. Silakan yang lain boleh menambahkan. Saudara, sehubungan dengan satu ini tadi, doa Yesus ini tadi. Kalau ada silakan. Ya, kalau belum ada saya sambung ya. Nah, sekarang tanda gereja yang benar masih ada hubungannya ya, saudara. Yang pertama, memberitakan firman Tuhan dengan benar. Ya, benar ini artinya apa, saudara? Ya, doktrinnya harus benar. Ajarannya harus benar, saudara. Apakah itu? Nah, ini yang penting. Yang saya sebut tadi, doktrin ajaran esensial. Ya, yang primer, yang tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Kalau ini berubah, diajarkan yang berbeda, namanya bidat. Ajaran sesat, saudara. Oke, mengakui semua hal yang esensial bagi iman Kristen. Seperti apa? Kealahan Kristus, Tritunggal, pembenaran hanya melalui iman, penebusan dalam Kristus, mengakui Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan doktrin penting yang lain, seperti gereja, dosa, manusia, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, ini ada ajaran baru lagi yang heboh ya, saudara. Sebenarnya sejak zaman sejarah gereja di abad-abad awal, itu sudah bidat, tapi diajarkan lagi. Yang ajar doktor lagi, saudara. Jadi selama Yesus di bumi 33,5 tahun, saudara, itu bukan Allah, tapi manusia. Gitu loh, saudara. Ya, jadi aneh-aneh. Sehingga di YouTube itu, saudara, berseliweran yang seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat, saudara, di Alkitab waktu Yesus hidup di dalam dunia, coba malaikat aja mengatakan, ya, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, apa saudara, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat. Kristus Tuhan Juru Selamat. Waktu dia datang, berarti label, ya, nama sebutan itu kan berlaku, ya kan, saudara. Nah, jadi lihat, ini esensial yang sangat penting. Kalau diubah, diajarkan yang berbeda, bukan gereja yang benar, saudara. Gereja yang benar adalah memberitakan firman Tuhan dengan benar dalam arti ajaran yang primer, yang sangat penting, ya, itu tidak boleh salah. Ya, lalu yang kedua, melaksanakan sakramen dengan benar, ya, baptisan dan perjamuan suci. Menyangkali atau menyepelekan sakramen yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah sesat. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan cara baptisannya, lebih tepatnya media baptisannya ya, saudara. Nah, karena pakai air. Nah, ini yang bersikeras pakai air. Ya karena waktu itu, saudara, ada Yohanes Pembaptis, lalu Yesus dibaptis, dan posisinya, lihat saudara, ada di mana posisinya saat itu? Kan bukan di padang gurun, tapi di Sungai Yordan.
Makanya dipakailah sarana media air kan. Tapi seperti apa modelnya kita juga nggak diberitahu kan, saudara. Apakah ditenggelamkan atau dipercik kan kita juga nggak diberitahu. Betul ya, saudara? Memang ada ayat yang mengatakan keluar dari air. Nah, apa artinya keluar dari air? Masuk ke air, saudara, setelah itu keluar. Tapi juga tidak dijelaskan apakah ditenggelamkan kan juga tidak dijelaskan di situ. Apalagi zaman itu air sungai Yordan kan tingginya hanya 1 lutut kaki. Makanya ada gambar Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu airnya 1 lutut ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana bisa ditenggelamkan, diselamkan? Sulit toh, saudara. Ya, makanya setelah dibaptis keluar dari air. Oke, setelah itu tidak disebutkan lagi pakai air ya. Kalau saudara lihat. Kisah Rasul pasal 2 itu 3.000 jiwa dibaptis pakai apa? Nggak dijelaskan. Ya, lalu Kisah Rasul 16 itu ada kepala penjara seisi keluarga dan seisi keluarganya dibaptis, Ibu Lydia seisi keluarga juga dibaptis, pakai apa? Juga nggak dijelaskan, saudara. Nah, yang kita pegang, kenapa disebut melaksanakan sakramen dengan benar, itu pakai formulanya Tuhan Yesus saja. Matius 28 ayat 19-20 itu kan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah sah, saudara. Ya, ini yang harus kita ingat. Makanya di luar mau pakai percik, apalagi yang sekarang, saudara, dulu ya di GWPS yang bukan baptisan utama ya, saudara, itu yang baptis tidak ikut masuk karena ada kolam kayak gereja kita, saudara, yang baptis di luar tidak basah. Nah, yang bersangkutan saja yang masuk ke kolam itu lalu ditenggelamkan, bukan diselamkan atau ditenggelamkan, tapi suruh apa, saudara? Ya dari posisi berdiri apa duduk suruh ini loh, apa? Turun ya, supaya seluruhnya basah. Seperti itu. Jadi yang baptis tidak ikut. Nah, ini kan juga pro kontra. Ini sah apa tidak? Lah nggak ada ayatnya terus, saudara ya. Betul enggak? Apalagi yang modern, ngapain kita yang baptis ikut basah-basah? Enggak usah ikut basah lah. Dulu saya baptis masih ikut basah, saudara-saudara ya, ikut bersama-sama di kolam renang atau di mana pun. Tapi sekarang enggak. Bahkan yang lebih canggih lagi masuk YouTube kan. Jadi yang dia hanya memerintahkan saja ya di kolam renang ya. Silakan menenggelamkan dirimu sendiri. Setelah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Silakan menenggelamkan dirimu sendiri. Lalu dia bangkit-bangkit sendiri. Ada yang gitu. Jadi hamba Tuhannya di luar kolam itu. Saudara, gimana? Ayo. Sah? Saudara, gitu ya. Nah, lalu ada yang bala keselamatan pakai bendera. Nah, itu sikonnya seperti apa ya? Kondisinya seperti apa? Saudara, itu yang soal baptisan. Lalu yang perjamuan suci, saudara, ya seperti di dalam 1 Korintus 11 itu ya jelas perjamuan Tuhan. Ya, sebenarnya Alkitab tidak pernah mengatakan perjamuan suci, nggak ada kata perjamuan suci ya. Yang ada perjamuan Tuhan atau perjamuan makan, saudara. Ya, tapi maknanya menuju ke sana. Ya, dikatakan apa? Tetap roti, tetap anggur, tidak berubah. Ya, karena banyak paham kan, ada paham ketika dimakan berubah menjadi tubuh Yesus, jadi kuat kita. Di dalamnya ada tubuh Yesus, ada daging Yesus. Lalu kita minum anggur, di dalamnya ada darah Yesus. Wah, ada pengertian begitu. Ya sudah, pemahamannya begitu. Atau yang kedua, didukung doktrin gerejanya begitu, saudara. Nah, kita yang mengerti, kita tidak memakai itu. Nah, ini artinya sakramen, ya saudara, dengan benar. Ya, menjalankan disiplin gereja dengan benar. Itu tanda gereja yang benar. Ada di 9 tanda gereja yang sehat ya waktu itu tentang disiplin, menerapkan disiplin dengan benar. Oke, sedikit lagi setelah itu kita diskusi ya. Oke, ini hamba Tuhan yang melayani, saudara, ya dari Paulus menulis surat pengembalaan ya sebelum itu pun John Petrus sudah ada, lalu sampai hari ini.
para pejabat dalam ketiga jabatan inilah yang disebut ya majelis gereja bersama-sama ya. Ini penting tugas gereja yang dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia melalui ini, saudara. Ya, bersekutu satu dengan yang lain, bersaksi, keluar, melayani, bisa keluar juga, saudara, pengajaran pagi ini, ibadah nanti jam 9, pengembalaan, pastoralia. Nah, semuanya itu sudah kita lakukan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan gereja yang benar tadi ya, sakramen. Nah, itu sampai hari ini masih kok beda ya Pak? Ya sudah, biarin aja beda. Kita hargai, normal beda. Karena ada sinode gerejanya juga yang berbeda. Ya ini ya, saudara. Ya otomatis turun-temurun diajarkan begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Gini, Pak Tim. Memang gereja benar dari awal-awal mula-mula kan gereja itu benar katanya. Petrus khotbah awal mulanya yang berapa 3.000 bertobat. Saya kira kalau sudah masuk Alkitab itu bertobat dengan benar itu pasti Pak Tim. Karena kan dikatakan bertobat dan dibaptis. Nah, pasti benar itu Pak Tim. Ya. Sekarang kalau kita tarik dengan kondisi sekarang, relevannya banyak gereja yang kuantitasnya banyak, lah kita juga nggak ngerti pertobatannya karena kan di dalam hati manusia. Ada gereja yang mementingkan kualitasnya. Nah, kira-kira yang mana ini? Yang kira-kira mendekati itu yang kuantitas atau yang kualitas juga kita nggak ngerti hatinya pertobatannya atau bagaimana. Kira-kira yang bagaimana Pak? Ya, arti bertobat itu apa ya? Arti bertobat itu. Ya, bertobat ya dia setelah baptis bertobat dan harus melakukan kehendak Bapa. Oh, berarti coba kita lihat dulu ya Kisah Rasul pasal 2. Di situ disinggung soal bertobat. Ya. Ayat 37 38 Pak Anto, silakan. Kisah Rasul 2 mulai 36 ya. Ayat 36, 37, 38. Kisah Rasul 2 ya Pak Tim. Ya. 36, 37, 38. Kisah Rasul 2 36, 37, 38. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Ya, coba lihat. Jadi ketika Petrus berkhotbah, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Dia yang kamu salibkan, Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Setelah mendengar itu, ayat 37, hati mereka sangat terharu, lalu bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah. Apa arti bertobat di sini? Baptis itu, Pak. Oke, sebelum itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bertobat. Jadi sama seperti kita dulu sebelum percaya Yesus, saudara, waktu kita percaya Yesus, maka saat itu kita sudah bertobat. Jadi konteks ayat ini arti bertobat adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Ya, juru selamat. Nah, setelah percaya, apa yang dilakukan? Dibaptis. Ya, ini urut-urutan juga ini. Jadi jangan serta-merta dibaptis saja, dia belum percaya, salah. Harus percaya Tuhan adalah juru selamat, Tuhan satu-satunya, kemudian dibaptis, lalu setelah dibaptis apa? Saudara, dikatakan ada pengampunan dosa. Karena pasti waktu percaya Tuhan, pasti dia minta ampun kepada Tuhan. Betul ya? Komitmen ya hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan ampuni. Nanti habis ini kita belajar pengampunan dosa kan? Lalu setelah pengampunan dosa, barulah kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Nah, ini urut-urutan ini. Nggak mungkin belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat karunia Roh Kudus, nggak mungkin. Ya, kalau belum percaya Yesus adalah Tuhan dibaptis mungkin karena mau menikah, makanya dibaptis duluan. Saudara, ya toh. Tapi kalau kita lihat urut-urutannya ini nggak mungkin. Ya, jadi harus percaya Yesus dulu, kemudian dibaptis, kemudian Tuhan mengampuni dosanya, lalu dapat karunia Roh Kudus. Lalu ada arti bertobat yang kedua, apa itu? Perubahan. Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil. Ya, Matius 18 nanti dibaca. Arti bertobat di situ beda dengan bertobat Kisah Rasul 2 38. Karena para rasul murid Tuhan kan percaya Yesus. Sudah percaya Yesus kan? Tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu bertobat juga. Coba kita baca. Saudara, Matius pasal yang ke-18 ya. Matius 13 ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima lah, satu perikop itu. Ya. Matius 18. Keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Salah, Matius 18, Pak. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18. Oh ya, ini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 5. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Ya, yang ketiga dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, kepada para rasul ya, murid-muridnya ya, ayat 1 ya, saudara-saudara, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa arti bertobat di situ? Ayat yang keempat, soal kerendahan hati. Jadi perubahan. Jadi bukan tidak percaya, belum percaya lalu percaya Yesus, bukan. Sudah lain lagi di konteksnya. Saudara, walaupun kata yang dipakai sama, yaitu bertobat, tapi maknanya beda. Jadi para murid, para rasul, orang percaya, saya dan saudara, arti bertobat yang sampai hari ini terus kita lakukan, itu artinya apa? Perubahan hidup kita, ya, semakin seperti Kristus. Perubahan hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada dua ya, bertobat artinya. Yang tadi belum percaya jadi percaya Yesus, yang kedua perubahan, dan ini terus-menerus. Kalau yang belum percaya jadi percaya satu kali aja. Ya, sudah sekali percaya Yesus ya sudah selamanya percaya. Gitu kan? Tapi yang kedua ini perubahan terus-menerus yang kita lakukan. Di ayat apa, Pak? Ya. Yang percaya pertama bertobat tadi di Kisah Rasul 2 kan? Ayat yang ke-37, 38, 39. Itu dari belum percaya menjadi percaya. Itu artinya juga bertobat. Ya, Kisah Rasul 2 tadi. Tapi arti yang kedua bertobat, ya para murid itu perubahan hidup. Ya itu apa di situ? Kerendahan hati ya. Sama seperti seorang anak kecil itu tadi. Ya, itu. Ya. Silakan ada yang lain lagi, Pak Idrawan, Pak Pedi, Bu Lia, Bu Yena, silakan. Jadi pertobatan yang orang yang sudah percaya, berarti pertobatan itu ya biasa Pak ya. Kita selalu kalau ada berbuat salah, ya minta ampun, bertobat. Tapi kadang kita melakukan lagi ya bertobat terus. Sampai kapan ya pasti Tuhan ampuni, tidak begitu Pak? Apa? Itu kalau apa istilahnya? Ya perbuatan ya. Perbuatan. Kalau soal perbuatan iya, kalau ada yang salah ya langsung mengaku, ya sadar mengaku, minta ampun, ya Tuhan ampuni. Tapi hati-hati,
Ya, jangan seolah-olah terus-menerus begitu Tuhan ampuni gitu kan ya. Paulus mengatakan apa? Roma pasal yang ke-6 itu. Ya, anugerah Tuhan cukup untuk mengampuni, tapi jangan sampai setelah diampuni berkata masih ada anugerah lagi kok, kan limpah anugerahnya. Ya sudah, aku besok buat dosa lagi, Tuhan ampuni. Usah buat dosa lagi, Tuhan ampuni. Oh enggak. Roma berapa tadi Pak? 6. Ya. Ayat berapa? Oh sebentar. Dicari. Ya. Oke. 6 ayat 1 Pak. Ya, makasih. 6 ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Lalu ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi nggak mungkin, Pak Indrawan. Ya, jadi orang yang seperti itu main-main, berarti belum dapat kasih karunia, belum dapat apa istilahnya pembebasan, pengampunan dosa, lahir baru. Tapi kalau jatuh dalam dosa sekali, lalu dia sadar, pasti diingatkan. Roh Kudus bicara dengan kuat ya. Pak Sarul kemarin sudah menyampaikan ya. Kalau sudah tidak ada yang mengingatkan lagi, bahaya. Berarti sudah mendukacitakan Roh Kudus, lebih dari itu, memadamkan Roh Kudus. Sudah nggak dengar lagi suara Roh Kudus, bahaya ini mungkin. Kalau terus-menerus seperti ini, memang jangan-jangan nggak ada Roh Kudus sejak awal. Dablek, nggak pernah lahir baru ya mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, saudara, antara pemahaman tentang anugerah lalu yang berdampak dalam hidup kita. Saudara, ini penting sekali ya. Sebab kalau tidak nanti jadi hyper ya, kebablas ajarannya. Nggak apa-apa, Tuhan selalu ampuni kok. Ya, besok salah Tuhan ampuni, besok salah lagi Tuhan ampuni, besok melakukan dosa lagi Tuhan ampuni. Wah, kalau terus-menerus seperti ini, saudara, ini belum bertobat, Pak. Ya, pikirannya belum diperbarui. Ini arti bertobat yang ketiga nih, Pak. Pembaruan budi. Change of mind. Ya, perubahan paradigma. Itu juga artinya bertobat. Baca Matius pasal 3 ya. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu bahasa Inggrisnya reform. Ya, metanoite. Perubahan konsep berpikir, paradigma. Sebelum perbuatan atau kelakuan. Itu juga bertobat. Makanya ada hubungannya di Roma 12 kan, ayat yang kedua. Dan berubahlah oleh pembaruan budimu, akalmu, pikiranmu. Seperti kita memiliki pikiran Kristus. Nah, tuntutannya begitu, Pak Indrawan dan juga yang lain ya. Jadi kalau mau dibilang jadi Kristen ini ya sulit ya. Ya sulit, karena firman Tuhan mengajarkan begitu. Kalau kedagingan ya sulit. Senang ikut dagingnya. Ya itu sulit di sana Pak Tim. Iya kan? Gampang. Ya, tapi ada Roh Kudus yang sudah kita pelajari kemarin. Dia menolong kita kan untuk hidup benar sesuai firman. Dia berkarya dalam hidup kita. Nah, itu kehidupan Kristen seperti itu. Ya. Oke, silakan yang lain ada? Ya, Julia, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Makasih. Ya. Silakan, Pak Indrawan, Pak Ongko, kalau ada lagi silakan. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Ya, Pak Ongko silakan. Ya. Ini ya, kita sebagai orang awam ya. Kita hidup itu kan dosa. Jadi kalau saya mikir kata, terus kita ini dilahirkan apa Pak ini? Kurang jelas Pak, ulang Pak. Ya sebentar. Jadi kita ini kan hidup sudah jatuh, sudah berdosa naturnya. Lalu kita ini ada firman pada Tuhan. Terus kita harus melampaui lagi pertobatan ini kan masih hidup gitu loh Pak. Kan bisa jatuh lagi Pak. Oke. Kan saya mikir secara awam. Nah terus kita ini, saya nih misalkan saya ini ya, saya dilahirkan terus untuk apa Pak Tim kan gitu.
dilahirkan itu tujuannya untuk apa ini kemarin? Kan gitu. Oke, bagus ya. Yang lalu kita sudah belajar ya di dalam pengakuan iman Westminster itu. Ya, mungkin Pak Anto belum join waktu itu. Belum gabung, sudah lama ya. 2015-an. Oh, udah lama sekali. Jadi materi yang pertama, untuk apa manusia diciptakan? Tujuannya apa manusia diciptakan? Kita sudah belajar itu, Pak, sebenarnya ya. Kita ulang sebentar. Punya ada, Pak. Hah? Punya ada. Apa, Pak? Punya ada ya? Buku, Pak. Oh, buku judulnya Pengakuan Iman Westminster. Oh. Ya, dulu kita belajarnya buku itu kita pelajari. Ya, kita kan belajarnya fleksibel, mau buku, mau apa saja. Gitu ya, pokoknya kita belajar. Ya, firman Tuhan melalui apa saja. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Nah, itu ya, saudara ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan kehidupan kita. Makanya Tuhan tadi mengatakan apa? Kalau engkau bertobat dan seperti seorang anak kecil. Kata bertobat di situ berubah, tensesnya itu terus-menerus. Kalau percaya Yesus itu hanya sekali, saudara. Tapi kalau perubahan hidup, ya semakin serupa dengan Kristus itu terus-menerus. Pak Angkol dan juga yang lain. Nah, kita nggak boleh lagi berpikir aku ini lemah, nanti berdosa lagi. Lemah, nanti berdosa lagi. Ya memang naturnya kita, natur orang berdosa dan sangat mudah untuk jatuh dalam dosa, itu memang iya. Tapi jangan lupa, saudara, ada Roh Kudus yang menolong kita. Makanya disebut penolong, penghibur, memberi kekuatan, menyanggupkan kita untuk hidup sesuai dengan firman. Nah, jangan sampai alasan itu atau keraguan itu, saudara, menjadi apa istilahnya? Yang lebih kita percayai. Akhirnya seolah-olah kita berkata kepada Tuhan, engkau maklum ya Tuhan, kalau aku jatuh lagi dalam dosa. Jangan. Saudara. Tuhan akan berkata, kenapa engkau buat aku maklum terus? Kan sudah ada Roh Kudus yang kucurahkan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Orang yang seperti ini sebenarnya minta pembenaran di hadapan Tuhan yang pada dasarnya salah. Iya toh Pak? Betul ya? Jadi sudah nggak usah pikir nanti kalau aku melakukan berdosa, udah nggak usah dipikir itu. Toh belum terjadi kan? Toh belum kita lakukan toh. Ya, jadi yang sekarang ini, saudara, ya terus kita memuliakan Tuhan dan menikmati Dia. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, itu komitmen pribadi memang. Coba bayangkan kalau semua orang percaya ya, gereja yang kudus dan am, ya seluruh dunia punya pemikirannya seperti itu, wah, Tuhan pasti cepat datang, saudara. Mantap Pak Tim. Iya kan? Tuhan pasti cepat datang. Masalahnya Tuhan itu masih memberi kesempatan sebenarnya. Makanya Dia belum datang. Ada ayatnya itu. Di samping Injil diberitakan ke seluruh dunia, barulah kesudahnya. Tapi yang kedua, Tuhan itu masih menunggu apa? Pertobatan, perubahan hidup orang-orang percaya untuk dipersiapkan menjadi mempelai. Nah itu Pak Tim, makanya tolak ukurnya Pak Tim. Kalau ukurnya ya firman Pak. Yang mengikut Tuhan itu kan berarti dari kuantiti gereja yang mungkin banyak orang atau apakah itu termasuk itu Pak Tim? Iya, kalau mau jujur ya ukurannya firman. Lalu yang kedua tadi, gereja yang benar itu apa? Ketika menyampaikan firman, ya ajaran yang esensial, yang benar. Ya kan? Nah, Allah, Kristus, Roh Kudus, ya Tritunggal, Yesus adalah Tuhan, Alkitab, firman Tuhan tanpa salah, itu. Makanya ini ditekankan terus-menerus. Makanya di setiap khotbah, perhatikan ya, di setiap khotbah selalu singgung tentang doktrin yang esensial tadi. Mau khotbah apa sebenarnya? Itu harus dihubungkan dengan doktrin yang esensial. Terus diingat, diulang-ulang kepada jemaat. Ya, mau khotbah apa saja. Seperti hari ini nanti tema khotbahnya adalah Yesus datang memberi hidup. Ini bicara Natal, tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Hari ini memberi hidup. Minggu depan, apa saya sampai lupa ya.
Pokoknya pas memanggil orang berdosa, ya minggu depan memanggil orang berdosa. Yang Pak Bambang nanti Natal menyelamatkan umatnya dari dosa. Nanti yang saya 26 mencari yang sesat, yang terhilang. Nah itu ya. Jadi sudah jangan dipikir Natalan, waduh kok nggak bisa Natalan ya, karena mereka berharap dapat hadiah itu, dapat door prize, gitu. Tapi kita mikirnya nggak ke sana. Kita mikirnya dia datang dalam dunia itu untuk apa? Firman menjadi manusia. Saudara, kenapa Yesus disebut Tuhan? Lagi heboh di YouTube. Kenapa Alkitab tidak disebut Tuhan? Loh, aneh-aneh loh Bapak Ibu. Yang tanya siapa? Orang Kristen. Loh, ini kok bisa keblinger begitu ya? Mikirnya begini, firman menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia, Kristus disebut Tuhan. Ini kan juga firman. Ya toh? Kenapa ini nggak disebut Tuhan? Ya bukan Tuhan. Ini Alkitab. Nah, ternyata dia salah memahami firman menjadi manusia. Mereka berpikir firman yang menjadi manusia ini kitab suci. Bukan. Saudara, sekali lagi ya, walaupun disebut firman, terjemahan dari logos, itu bukan kitab suci. Namanya memang firman. Terjemahan dari logos. Logos itu adopsi ya, pakai istilah bahasa Yunani sebenarnya. Ide atau gagasan, itu hurufiahnya. Saudara. Sebenarnya firman yang dimaksud itu ya pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Siapa namanya? Firman. Sang Firman. Jadi menjadi manusia lalu disebut Tuhan atau Allah ketika datang ke dalam dunia. Tapi yang ini memang namanya firman Tuhan, tapi ini kitab suci, buku suci. Karena perkataan Tuhan yang dibukukan, yang ditulis dan dibukukan. Loh, tapi ada orang Kristen yang mikirnya, kenapa ini nggak disebut Tuhan? Jadi bukan Tritunggal, tapi 4 ya. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, kitab suci adalah Tuhan. Wah, kacau ini. Coba aneh-aneh itu loh. Ya. Makanya saya gregetan gitu. Kok ada orang Kristen mikir kayak begitu ya? Apa nggak pernah ikut sekolah minggu itu ya? Atau guru sekolah minggunya juga nggak ngerti ngajarnya. Salah juga, nggak tahu. Makanya panggilan gereja salah satunya adalah pengajaran di Daskalia itu sangat penting. Mungkin yang bagian ini nggak disampaikan di khotbah hari Minggu, tapi di kelas-kelas Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan, waktunya habis ya. Oke, persiapan untuk beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, ya. Bu Lia bisa berdoa, Bu? Silakan. Ya, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami ucap syukur terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, khususnya firman-Mu yang sudah diberikan oleh Pak Tim. Firman-Mu bisa menjadikan berkat untuk kami semua. Kami akan melakukan seperti yang Tuhan inginkan, firman-Mu yang inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa. Kami akan melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Tim, berkati kami semua yang sudah mengikuti subuh pagi ini. Berkati hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin.